Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Teori Dasar 1 dalam Psikologi Sosial akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami yang beranggotakan 1. Amir Abdullah, G010014, kemudian Auradian Parasari, G010028, dan terakhir saya First Albiruni, G010029. Psikologi sosial sebagai salah satu cabang ilmu psikologi memiliki banyak teori yang mendasarinya. Beberapa di antaranya adalah teori belajar sosial dan teori fasilitas sosial. Kami akan membahas dua teori tersebut. Selanjutnya, pembahasan lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Auradian Parasari dengan NIM 28 akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih belajar itu? Jadi, belajar adalah suatu proses di mana jangka waktu prosesnya itu seumur hidup. Dan di mana ketika kita masih kecil, kita belajar membaca, menulis, berjalan, dan sebagainya hingga kita dewasa, yang dimana pembelajarannya itu lebih ke pemaknaan arti kehidupan. Selain kebutuhan, belajar juga menjadi sebuah tuntutan bagi seluruh umat manusia loh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial dan tiruan oleh Miller dan J. Dollard. Jadi menurut Miller dan Dollard ini ada 4 prinsip dalam belajar. Yang pertama ada dorongan atau drive. Dorongan itu merupakan rangsang yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Stimulus ini biasanya bersifat biologis, seperti lapar, haus, jenuh, dan sebagainya. Selanjutnya ada isyarat atau cue. Rangsang ini menentukan bagaimana tingkah laku balas atau respons yang akan timbul dan tingkah laku balas apa yang akan terjadi. Contohnya saat ada uluran tangan itu berarti ada isyarat untuk berjabat tangan gitu. Selanjutnya ada tingkah laku balas atau respons. Menurut mereka, organisme memiliki hierarki bawaan dari tingkah laku. Seperti apabila suatu organisme dihadapkan untuk pertama kali mendapat suatu rangsang tertentu, maka respon yang timbul akan didasarkan pada hierarki bawaan. Dan yang terakhir ada reward atau ganjaran. Ganjaran ini merupakan rangsang yang menetapkan apakah suatu tingkah laku akan diulang atau tidak dalam kesempatan lain. Nah, keempat prinsip ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya aja, dorongan yang akan menjadi isyarat dan akhirnya mendapatkan tingkah laku balas atau respons, dan seterusnya. Menurut Miller dan Dollard ini, mereka juga menyatakan ada 3 mekanisme tiruan. Yang pertama ada tingkah laku sama. Tingkah laku sama akan terjadi apabila dua orang bertingkah laku balas atau berespon sama terhadap rangsang atau isyarat yang sama pula. Contohnya, dua orang yang secara tidak sengaja berbelanja di toko yang sama dan dengan barang yang sama pula. Terus selanjutnya ada tingkah laku tergantung atau match dependent behavior. Tingkah laku tergantung ini akan timbul apabila salah satu pihak mempunyai kelebihan daripada pihak yang lain. Baik itu lebih pandai, lebih kuat, lebih mampu, lebih tua, maupun kelebihan lainnya. Nah, dalam hal seperti ini, pihak lain yang kurang itu akan menyesuaikan atau match tingkah lakunya dan akan bergantung atau depend pada pihak yang mempunyai kelebihan itu. Nah, tingkah laku itu dipengaruhi oleh 4 situasi yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Yang pertama, ada tujuan yang sama, tapi tingkah laku balas atau responnya itu berbeda. Selanjutnya, mendapatkan ganjaran atau reward dengan melihat tingkah laku orang lain. Misalnya, saat anak kecil sedang bermain dengan ibunya dan dia merasa senang, maka anak tersebut menirukan perbuatan ibunya dan ternyata ibunya lebih senang lagi dan memuji anaknya. Nah, itu otomatis kan si anak mendapat ganjarannya lebih tuh. Nah, itu bisa menyebabkan tingkah laku ini terjadi. Dan nomor 3, orang yang akan meniru membiarkan orang yang ditiru melakukan tingkah laku balas atau respon terlebih dahulu. Nah, kalau berhasil baru ditiru. Dan yang terakhir,
Dalam hal ganjaran terbatas atau dalam reward terbatas, maka akan terjadi persaingan antara model dan peniru. Peniru akan menirukan tingkah laku model untuk mendapatkan ganjaran. Dan yang terakhir ada tingkah laku salinan. Nah, tingkah laku salinan ini terjadi apabila orang yang meniru akan bertingkah laku atas dasar isyarat yang diberikan sang model. Nah, dalam tingkah laku salinan ini, ganjaran dan hukuman memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, berbeda dengan tingkah laku tergantung. Jika pada tingkah laku tergantung tadi, si peniru hanya bertingkah laku terhadap isyarat yang diberikan model pada saat itu. Nah, tapi pada tingkah laku salinan ini, si peniru memperhatikan juga tingkah laku model di masa lalu maupun di masa mendatang. Nah, jadi perkiraan tentang tingkah laku model dalam kurun waktu yang relatif panjang itu akan dijadikan patokan untuk memperbaiki tingkah lakunya sendiri di masa yang akan datang. Nah, dalam hubungan ini, peranan kritik penting sekali untuk mempercepat proses penyalinan tingkah laku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Amir Abdullah dengan NIM 14 ingin menjelaskan tentang teori Albert Bandura. Teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura ini menekankan pentingnya mengamati, memodelkan, meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosional orang lain. Nah, teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura ini dikenal dengan teori pembelajaran sosial. Albert Bandura beranggapan bahwa pembelajaran bisa berlangsung pada diri individu dengan cara mengamati perilaku individu lain. Contohnya nih, ada seorang anak laki-laki yang suka membaca koran sambil minum teh atau kopi di teras. Perilaku ini muncul karena ia sering melihat ayahnya yang sering bersantai sambil membaca koran dan meminum kopi atau teh hangat di depan teras. Maka dari itu, peran ayah di sini sebagai model dan sang anak sebagai peniru. Selanjutnya adalah faktor-faktor penguat. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan untuk seseorang untuk dapat meniru perilaku yang dilakukan oleh apa yang ia lihat. Ya, sang model maksudnya. Yang pertama adalah daya tarik sang model. Jadi di sini semakin menarik dan semakin fungsional atau bermanfaat suatu perilaku yang dilakukan oleh sang model, maka semakin tinggi juga kebolehjadian sang peniru mengikuti perilaku sang model. Dan yang kedua adalah kemampuan sang pengamat untuk meniru sang model. Jadi maksudnya kemampuan di sini adalah apakah sang pengamat ini mampu melakukan apa yang ia lihat, yaitu yang model lakukan. Kalau memang tidak mampu, maka emang malah tidak jadi gitu maksudnya. Dan yang ketiga adalah kesamaan gender. Kenapa kesamaan gender? Oke, jadi maksudnya di sini adalah mencari nasib yang sama. Tentunya nasib laki-laki dan nasib perempuan tidak sama. Jadi ketika ia melihat sang model gendernya sama dan dia melakukan itu, dia merasa sama terhadap sang model, maka ia akan tertarik kepada sang model dan mengikuti apa yang ia lakukan. Dan yang keempat adalah pemberian penghargaan dan hukuman. Jadi ketika sang pengamat atau peniru melakukan apa yang model lakukan, model ini yang diamati ya, dan ia mendapat penghargaan, maka ia akan semakin tertarik untuk melakukan apa yang model atau ia lihat lakukan. Dan jika diberi hukuman, mungkin ia akan semakin tidak tertarik. Dan yang terakhir adalah hasil pertimbangan sang pengamat, pastinya. Jadi semua ini ya tergantung pertimbangan sang pengamat ketika ia menimbang-nimbang dan beranggapan bahwa perilaku itu jelek, ya mungkin tidak akan dilakukan. Tetapi jika dia beranggapan perilaku itu baik, mungkin ia akan tetap melakukannya. Selanjutnya adalah teori pengganti. Jadi, teori ini lebih menekankan atau memperhatikan reaksi dari rangsangan yang telah model berikan.
Jadi Albert Bandura dan Walter Mischel, maaf kalau nyebutnya salah, menyatakan bahwa jikalau seseorang melihat suatu rangsang dan ia melihat sang model bereaksi secara tertentu terhadap rangsang itu, maka dalam khayalan orang tersebut yang melihat terjadi serangkaian simbol yang menggambarkan rangsangan dari tingkah laku balas tersebut. Contohnya gini, ketika seseorang melihat makanan yang banyak akan cabainya, maka ia akan mendesis, bahkan sampai berkeringat berkucur-kucur, membayangkan betapa pedasnya ketika ia memakan makanan tersebut. Selanjutnya, menurut Bandura dan Walter, ada berbagai macam tingkah laku model pada tingkah laku peniru. Yang pertama adalah efek modeling. Jadi efek modeling ini adalah suatu model di mana sang peniru melakukan tingkah laku baru melalui asosiasi-asosiasi sehingga sesuai dengan tingkah laku model. Contohnya adalah seseorang menirukan cara bertutur seorang artis yang mungkin sang artis itu bertutur dengan lambat atau cepat akan ditirukan oleh para fansnya. Kedua adalah efek menghambat-hambatan. Jadi maksud dari efek menghambat-hambatan ini adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku model dihambat timbulnya. Sedangkan tingkah laku model dihapuskan hambatan-hambatannya sehingga timbul tingkah laku yang dapat menjadi nyata. Contohnya, penangkapan dan vonis hukuman terhadap seorang penyanyi terkenal karena terlibat dalam pembuatan video asusila. Dengan mengamati model tadi, akan mengurangi kemungkinan para peniru atau yang mengamati mengikuti apa yang dilakukan seorang penyanyi terkenal itu. Yang ketiga adalah efek menghapus hambatan. Jadi efek menghapus hambatan ini ketika seorang peniru atau pengamat yang mana ia sama dengan sang model, melihat sang model diberikan penghargaan atas perbuatannya, maka sang peniru akan tertarik untuk mengikuti perilaku sang model tersebut. Jadi contohnya gini, ada pengamen yang menang kontes adu bakat di sebuah televisi, yang mana ia mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah, sehingga pengamen lain akan tertarik juga untuk mengikuti jejak pengamen yang menang tersebut. Dan yang terakhir adalah efek kemudahan. Jadi efek kemudahan ini adalah tingkah laku yang sudah lama dipelajari peniru, lalu mudah muncul kembali dengan mengamati tingkah laku model. Contohnya adalah goyang caesar. Dengan mendengar musiknya saja, orang dengan mudahnya akan terbayang dan mungkin akan langsung bergoyang-goyang dengan mendengar alunan musiknya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Firsa Albiruni akan menjelaskan tentang teori fasilitas sosial. Fasilitas berasal dari bahasa Perancis yang dalam bahasa Perancis disebut fasil, artinya mudah. Dengan adanya fasilitas, apapun yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah. Fasilitas sosial adalah kondisi di mana orang-orang di sekitar kita mempermudah atau menstimulasi seseorang individu dalam melakukan suatu hal. Ketika kita menguasai suatu dengan baik, maka kehadiran orang lain yang dapat meningkatkan performa tersebut disebut sebagai fasilitas sosial. Teori ini disebut oleh Borden dan Horowitz pada tahun 2008. Kemudian, penelitian awal teori ini dilakukan oleh Triplett pada tahun 1898. Norman Triplett meneliti dua orang yang bersepeda. Mereka cenderung bersepeda lebih cepat saat bersama daripada bersepeda ketika sendiri-sendiri. Kemudian, Norman Triplett melakukan eksperimen psikologi sosial pada anak-anak di laboratorium. Anak-anak diminta untuk menggulung senar pada alat pancing secepat mungkin. Hasilnya, anak-anak bekerja lebih cepat ketika bersama orang lain dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri. Kemudian ada 3 pendekatan utama untuk mempelajari bagaimana teori fasilitas sosial bekerja. Yang pertama adalah teori aktivasi, yang kedua adalah teori evaluasi, dan yang ketiga adalah teori perhatian. Teori aktivasi menjelaskan bagaimana gairah kita berhubungan dengan fasilitas sosial. Pada tahun 1965, Robert Zajong mengembangkan teori aktivasi tegas dengan mengajukan hipotesis penggerak umum untuk fasilitas sosial. Hipotesis penggerak umum Zajong adalah teori pertama yang membahas mengapa kehadiran orang lain terkadang meningkatkan kinerja namun menurunkannya di lain waktu. Dia berpendapat bahwa kehadiran orang lain berfungsi sebagai sumber gairah, dan gairah yang meningkatkan kemungkinan organisme untuk berbuat lebih baik pada respon yang dipelajari dengan baik atau kebiasaan. Untuk alasan ini,
Gairah meningkatkan kinerja pada tugas-tugas sederhana atau yang dipelajari dengan baik, tetapi mengganggu kinerja pada tugas-tugas yang kompleks atau tidak dipelajari dengan baik. Selanjutnya, teori evaluasi sosial. Teori evaluasi membahas bagaimana penilaian audiens mempengaruhi fasilitas sosial. Pada tahun 1968, Hansi and Glass mengusulkan pendekatan evaluasi untuk fasilitas sosial. Hipotesis ketakutan evaluasi mereka menyatakan bahwa bukan hanya kehadiran orang lain yang meningkatkan aktivasi atau gairah individu, melainkan ketakutan dievaluasi oleh audiens. Mereka mempelajari reaktivitas siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi laki-laki, di mana tanggapan mereka didasarkan pada kekuatan yang mereka kembangkan melalui pelatihan sebelumnya, dan menemukan bahwa kelompok yang merasa kinerjanya dievaluasi memiliki tanggapan yang lebih dominan daripada kelompok yang hanya berada di kelas, kehadiran audiens tanpa dievaluasi, atau mereka yang sendirian. Selanjutnya, teori perhatian. Teori perhatian memperhitungkan gangguan di lingkungan yang mengganggu fasilitas sosial. Pada 1980-an, penjelasan bergeser dari teori aktivasi ke teori perhatian, yang menyiratkan bahwa penarikan diri dari beberapa hal diperlukan untuk menangani hal lain secara efektif. Teori perhatian yang menjelaskan fasilitas sosial meliputi hipotesis gangguan konflik, di mana terkadang orang terganggu ketika dia melakukan sesuatu, kemudian hipotesis kelebihan beban, di mana kadang orang merasa lebih terbebani ketika ada orang lain, kemudian model putaran umpan balik, di mana kadang orang ketika diperhatikan dia merasa untuk harus lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dan terakhir model kapasitas, yaitu terdapat beberapa orang yang ketika dia berada dalam fasilitas yang lebih besar, dia merasa lebih baik. Selanjutnya ada dua teori lain yang mendukung teori fasilitas sosial. Yang pertama ada teori orientasi sosial. Teori orientasi sosial menunjukkan bahwa orang berbeda dalam orientasi mereka terhadap situasi sosial, dan bahwa perbedaan individu ini memprediksi siapa yang akan menunjukkan fasilitas sosial ataupun penurunan kinerja. Teori tersebut menyatakan bahwa individu dengan orientasi positif lebih cenderung menampilkan efek fasilitas sosial, sedangkan individu dengan orientasi negatif cenderung mengalami penurunan kinerja. Mereka yang memiliki orientasi positif adalah individu yang percaya diri dan bereaksi positif terhadap tantangan. Teori tersebut menyatakan bahwa individu-individu ini menemukan keamanan dalam jumlah, sedangkan individu dengan orientasi negatif ditentukan oleh karakteristik seperti harga diri yang rendah, terhambat, dan merasa terancam dengan kehadiran orang lain. Kemudian yang kedua adalah dominasi seseorang terhadap apa yang ia lakukan. Dominasi seseorang terhadap apa yang ia lakukan juga berpengaruh pada efek yang ia terima dari kehadiran orang lain di sekitarnya. Jika seseorang berada pada respon yang dominan atau mampu melakukan tugasnya dengan baik, maka kehadiran orang lain akan menambah kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Sebaliknya, jika seseorang ada pada kondisi respon non-dominasi, atau ia merasa kesulitan dan tidak mampu melakukan tugasnya, maka kehadiran orang lain akan menghambat kemampuannya melakukan tugas. Kehadiran orang lain yang menjadi penghambat kerja seseorang disebut sebagai hambatan sosial. Menurut Zechong, dalam Forsyth dan Brunet 2010, hambatan sosial terjadi jika individu berada pada respon tidak dominan, masalah yang dilakukan adalah masalah yang kompleks, tidak pernah dicoba atau jarang dilakukan sebelumnya. Kehadiran orang lain di sekitarnya malah menjadikan individu tersebut merasa terintimidasi. Hal ini mungkin terjadi karena ia merasa malu jika gagal dan dilihat oleh orang lain. Hambatan sosial dapat berkembang selama umur. Anak-anak dapat menjadi penyendiri, remaja dapat memiliki kecemasan terhadap situasi sosial, dan orang dewasa mungkin mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang harus mereka mulai sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Demikian presentasi dari kami. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan, silahkan menuliskan atau menunggu koordinasi di grup WhatsApp. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.